Bapak Ibu, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil 'amilin al-mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Senin malam Selasa rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini seperti biasa untuk ngaji setiap Senin malam Selasa. Mudah-mudahan ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Yang kedua, shalawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa kalau hari Senin malam Selasa ini kajiannya adalah kajian tahsin yang diasuh oleh Ustadz Soib. Tapi karena beliau berhalangan hadir, maka kita mengisi kekosongan ini dengan membaca beberapa penjelasan yang terdapat di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, terutama terkait dengan Kitabul Iman, masalah iman. Mudah-mudahan tidak mengurangi niatan kita pada malam hari ini, karena kalau saya menggantikan tahsin, bacaan saya sendiri tidak ahsin, tidak bagus. Maka kita ngaji ini saja kitab tauhid, kitab Himpunan Tarjih Kitabul Iman, bab iman. Kita mulai dari pendahuluannya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim ini adalah sifat Allah yang sering dimunculkan. Rahman itu artinya Maha Pengasih, dan Rahim itu artinya Maha Penyayang. Apa bedanya antara pengasih dengan penyayang? Kalau pengasih ini berlaku bagi semua hambanya, mau beriman, mau kafir, mau munafik, mau soleh, mau ngergetno, itu semua diberi oleh Allah. Ini karena pengasihnya Allah. Bahkan semua makhluk, tidak hanya manusia, itu sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah taala itu menjamin rizkinya. Itu rahmannya Allah, pengasihnya Allah. Berbeda dengan Rahim, penyayang. Ini khusus Allah taala itu hanya memberikan rasa sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi kalau orang itu dikasih belum tentu disayang.
Tapi kalau disayang sudah pasti dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti ada pertimbangan kebaikan untuk orang yang disayang ini. Dan ini bedanya, Pak. Misalkan jenengan siang-siang niku istirahat nggih jam-jam 1:30 kali siang morono arek ngamen dua terjodak-jodak dengan lagu yang tidak jelas nada dan iramanya. Kemudian itu kan jenengan kasih tujuannya untuk apa? Bukan untuk menikmati, tapi cek ndang nyengkre. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang di dunia ini oleh Allah Ta'ala dikasih gelimangan harta, pangkat dan jabatan. Tetapi tujuan Gusti Allah itu bukan untuk memberi dia itu ya kasih sayangnya, tapi supaya dia tetap di dalam apa istilahnya? Di dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu yang kemudian ada yang disebut dengan istidraj. Bahasa Inggrisnya itu penglulu. Dilulu nih. Diujo, digonggung. Itu kan dikasih tetapi tidak disayang. Sebaliknya bahkan kadang-kadang orang yang disayangi itu justru di dunia ini diuji oleh Allah dengan ujian-ujian, derita, malapetaka yang bahkan berat. Para nabi dan para rasul itu adalah manusia terbaik di kalangan umatnya. Itu ujiannya paling berat. Sehingga Rasulullah kan bersabda itu, inna asaddan nasa balaan al-anbiya. Sungguhnya di antara manusia ini yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan para rasul. Sumal aulia, kemudian para wali-wali Allah, orang-orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah. Karena memang mereka selalu dalam kehidupannya ini bertaqarrub, menggapai yang namanya hamba-hamba Allah yang taat, yang dalam ketaatan. Itu ujiannya malah justru berat. Sumal ulama, kemudian orang-orang yang mempunyai kefahaman ilmu. Sumal amsal fal amsal ubtuliyan nasu ala hasabiddini. Kemudian berturut-turut berderajat-derajat ujian itu semakin berat kedekatan orang itu kepada Allah, maka semakin beratlah ujian yang dia terima. Tapi orang beriman tidak khawatir karena ia masih sadar bahwa inilah adalah bagian tegur sapa Allah, rahimnya Allah kepada kita. Jadi kadang-kadang ujian yang diberikan di dunia ini dalam rangka supaya nanti di akhirat itu kita habis sudah. Jadi di akhirat tinggal menerima balasan kebaikan. Itu kan berarti disayang. Dikai soros enggak sepiro saja nih kalau dibandingkan dengan penderitaan akhirat. Nah, ini yang bisa kita ambil dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang beriman. Sehingga kalau mereka itu, kata Allah, mendekat kepada aku 1 meter, aku mendekat kepada dia 2 meter. Mereka mendekat kepada aku dengan berjalan, aku mendekatinya dengan berlari. Siapa mereka? Ya orang-orang yang mereka itu tidak hanya mengamalkan amalan-amalan yang wajib, tetapi memperbanyak amalan-amalan sunnah. Jadi kalau sudah seperti itu, maka Allah mengatakan hatta ahbabtu, sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, penglihatannya penglihatanku, langkahnya langkahku. Apa enggak bahaya orang kayak begini? Orang kalau seperti ini kalau sudah digarai itu Gusti Allah yang marah. Mereka itu orang yang selalu ya mau dekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan tidak hanya sekedar amalan yang wajib, dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Nah, sudah, ini masih pendahuluan, kita baca dulu. Belum selesai, masih Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bisa panjangan buka ini. Menarik sekali kalau kita baca kitab Tarjih Bab Iman. Dan semua nanti akan diberi alasan-alasan dalilnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang tidak ada sekutu baginya, dan dengannya lah adanya daya dan kekuatan. Wa bihil haulu wal quwwah. Ini adalah sebuah
ketaatan dari orang yang beriman kepada Allah Ta'ala tadi, sehingga akhirnya mereka itu merasa bahwa hanya Allah lah tempat dia bergantung. Karena apa? Ya karena wabihil haulu wal quwwah, karena hanya Allah lah yang mempunyai daya dan kekuatan. Sehingga kemudian muncul kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inilah jimatnya orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu sebenarnya tidak usah pakai sikap atau pakai jimat. Jimatnya orang yang beriman itu cukup ini loh. La haula wala quwwata illa billah. Rumusnya, semakin kita itu merasa lemah di hadapan Allah, maka berarti semakin muncul kekuatan yang hebat dan dahsyat yang di luar nalar dan akal manusia. Sebaliknya, semakin kita itu mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepandaian kita, mengandalkan kekayaan kita, itu berarti kita semakin memperlemah diri kita. Ini bisa dipahami nih. Jadi itu wabil haulu wal quwwah. Karena hanya Allah yang punya daya dan kekuatan yang dahsyat. Dan ini bisa dibuktikan, Pak, bukan hanya sekedar teori. Ngaji itu tidak hanya sekedar teori. Contohnya gampang, jenengan baca itu sejarah para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim itu tidak akan menyangka, Pak, kalau api itu tiba-tiba dingin, tidak akan menyangka. Wes pokoknya hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kan kepasrahan yang total kepada Gusti Allah. Akhirnya muncul kekuatan yang di luar nalar manusia. Siapa yang bisa menjadikan api itu dingin? Dan Gusti Allah dalam rangka menyelamatkan Nabi Ibrahim itu dengan caranya sendiri. Allah tidak memilih cara tiba-tiba menurunkan hujan yang deras sehingga apinya padam, mboten niku. Tetapi yang dipilih adalah api itu diperintah untuk menjadi dingin. Bismillah, dengan izin Allah, maka dinginlah api itu. Nah, ini memberikan satu istilahnya itu satu penguatan akan kebenaran ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu di depan umatnya. Kacau ini. Tutup. La haula wala quwata. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan adalah menggantungkan hidup kita ini, memasrahkan hidup kita ini secara totalitas kepada Allah. Tetapi tentunya dengan tetap kita melakukan ikhtiar lahiriah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum mereka mengubah nasibnya sendiri. Artinya usaha dan doa ini adalah sesuatu yang harus seimbang. Berusaha saja tanpa berdoa itu nanti akan menjadikan kita itu sombong. Berdoa saja tanpa berusaha akan menjadikan kita itu malas. Jadi Sayyidina Umar itu pernah melihat cara seorang sahabat itu mulai subuh sampai ba'da subuh, sampai menjelang duha, sampai ya sekitar kurang lebih jam 9, jam 10 siang tetap di masjid aja. Ditanya oleh Sayyidina Umar, "Lu sampean gak nyambut gawe ta?" Kemudian sahabat tadi mengatakan, "Ya ini saya sedang bermohon rezeki kepada Allah. Biar keluarga saya ditanggung rezekinya oleh Allah." Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Innas sama la tumtiru dahaban wala fiddatan." Langit itu tidak akan tiba-tiba menurunkan emas dan perak. Ya sampean berusaha. Kemudian dia mengatakan, "Lah terus bagaimana nasib anak istri sampean? Siapa yang menanggung?" "Kebetulan saya punya saudara yang kaya, itu yang menanggung." Maka Sayyidina Umar menjawab, "Saudara sampean itu lebih baik dari sampean." Di sini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan.
antara ikhtiar-ikhtiar lahiriah dengan doa. Jadi doa itu adalah ikhtiar batin, ikhtiar itu adalah doa lahir. Nah, begitu. Gabungan itulah yang kemudian kita diperintah oleh Allah untuk bertawakal. Tawakal ini adalah kepasrahan diri kita secara total kepada Allah setelah melakukan keseimbangan antara usaha dengan doa. Jadi kalau sudah kita punya prinsip-prinsip seperti ini, insya Allah hidup itu akan enak. Alhamdulillahil mubdi'il lil awalimi wal mu'idil arwaha ila ajsami yaumal qiyamah. Kalimat berikutnya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan semua alam ini dan yang akan mengembalikan ruh kepada jasadnya pada hari kiamat nanti. Jadi seluruh alam ini adalah ciptaan Allah, maka dinamakan makhluk. Allah itu dinamakan Khalik, pencipta. Selain Allah dinamakan makhluk, yang diciptakan. Maka tentu yang diciptakan ini harus tunduk dan patuh kepada yang menciptakan. Sehingga kehidupan kita di dunia ini sesungguhnya itu adalah kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi dalam rangka menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah. Surat Ad-Dariyat ayatnya 51 itu insyaallah. Kita buka surat Ad-Dariyat. Surat Ad-Dariyat itu surat ke-51, ayatnya ayat 56. Mohon maaf terbalik. Suratnya surat ke-51 Ad-Dariyat, ayatnya ayat 56. Ini mangke saged dengan cek di rumah. Saya sering sampaikan ke anak-anak di sekolah itu, hendaknya kalian itu mempunyai Al-Quran yang terjemahan. Saya katakan begitu. Karena ya seperti ini. Betapa kalau kita itu sudah terlarut di dalam bacaan Quran yang kita renungi maknanya seperti ini, itu nanti kita akan ada satu getaran dalam hati yang itu akan menambah keimanan kita. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau baca Quran bisa menambah iman. Antara lain kalau kita baca ini surat ke-51 ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Maka ini tujuan kita hidup di dunia ini ya sebenarnya hanya untuk ini, Pak, beribadah kepada Allah. Beribadah itu jangan dipahami hanya sekedar kita sholat. Sholat memang ibadah, tetapi ibadah tidak hanya sholat. Beribadah itu jangan dipahami atau dipersempit dengan hanya di masjid. Tetapi sesungguhnya kehidupan kita ini akan bisa menjadi satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, kalau kalian jenengan dahar, panjenengan dahar. Ketika jenengan niatkan bahwa dahar itu adalah merupakan upaya kita untuk mempertahankan kehidupan kita, dan kita kemudian mengawali kita makan dengan doa, dan kita akhiri dengan doa, yang kita makan tentu rezeki yang halal. Itu berarti ketika makan itu kita sedang beribadah kepada
Allah. Jadi sebenarnya kalau kita renungkan, mencari pahala itu gampang. Gampang. Tidur kita di malam hari yang kita awali dengan doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau dalam riwayat yang lain, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian kita baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita baca ayatul kursi. Maka selama kita tidur 5 jam, 6 jam, itu berarti kita dihitung ibadah kepada Allah. Kenapa tidak pemurah Gusti Allah? Jadi kalau nanti catatan amal kita itu kalah dengan catatan kejelekan, itu sebenarnya rugi kita. Lalu peluang untuk mendapatkan pahala-pahala kebaikan itu sangat banyak. Bangun tidur itu kita sudah membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu ibadah. Masuk kamar mandi dalam rangka bersuci, kita baca doa masuk kamar mandi ini bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita keluar kamar mandi ghufranaka, itu ibadah. Bekerja mulai pagi sampai siang sampai sore, yang kita niatkan kita menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk menghidupi keluarga, mencari maisha atau rizki yang halalan thayyibah, itu ibadah. Apa enggak hebat orang beriman? Maka itulah fungsi kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah dalam artian yang seluas-luasnya. Maka mari kita belajar latihan untuk melakukan segala sesuatu itu kita niatkan ibadah. Walaupun dohirnya, lahiriahnya, nampaknya kayak itu urusan dunia, bekerja, mencari nafkah. Tapi kalau niatnya itu untuk mencari ridha Allah, menjalankan kewajiban, menunaikan tanggung jawab, itu akan bernilai ibadah. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan mengembalikan wal mu'idil arwah ilal ajsami yaumal qiyamah. Nanti Allah itu akan mengembalikan arwah-arwah itu kepada jasadnya pada hari kiamat. Artinya ini mengingatkan kepada kita bahwa nanti itu akan ada yang namanya hari kebangkitan. Jadi Bapak Ibu, tadi saya katakan dunia ini adalah kesempatan. Kalau kita sia-siakan, nanti ketika pertanggungan jawab, ketika perhitungan amal di yaumul mizan atau di yaumul hisab, itu nanti kita akan merugi kalau kita tidak memaksimalkan kesempatan hidup di dunia yang sementara ini. Yang oleh Rasulullah dinyatakan dunia ini adalah merupakan masra'atul akhirah. Jadi dawuh Kanjeng Nabi ngoten, ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang, tempat kita menanam, bukan dipanen sekarang, tapi panennya nanti. Masra'ah al-akhirah. Nanti panennya itu di hari akhirat. Sehingga berbahagialah orang yang di dunia ini betul-betul dia itu ngedu di dalam ibadahnya semata-mata mencari ridha Allah. Nanti begitu disampaikan kepada dia catatan amalnya, dia menjadi orang yang berbahagia karena ternyata catatan kebaikannya itu sangat banyak mengalahkan catatan kejelekannya. Fa amma man sakulat mawazinu, ngoten nggih, fa huwa fi aisati radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surat napa niku? Surat apa niku? Fa amma man sakulat
mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Surat apa ini? Apa? Al-Qari'ah ya. Coba kita cari. Menarik sekali itu. Jadi ada dua golongan orang nanti yang mereka itu catatan amal kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Oh iya betul, Al-Qari'ah surat ke-101. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang nanti berat timbangan kebaikannya, ya dia di dunianya tadi itu selalu meniatkan semua amalnya itu hanya karena Allah. Bahkan tidurnya pun nanti akan menjadi investasi akhirat. Ngaji kayak begini ini kan dalam rangka kita nyelengi, nabung-nabung. Nanti akhirnya dia ditimbang sakulat mawazinuhu, timbangan kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya. Apa ndak indah waktu itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang karena dia itu selalu kontak kepada Gusti Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Artinya dia itu ikhlas meninggalkan dunia ini karena memang sudah celengannya sudah banyak tadi itu. Dan dia juga mardiyah, mendapatkan keridhaan Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ini tidak bisa dibayangkan Pak, betapa bahagianya. Ya karena di dunia itu tadi dia sudah tersadar, dia sudah mengaktifir dirinya, aktivitas hidupnya semata-mata semua dia niatkan ibadah. Yang kasihan yang ini Pak, wa ammah man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, ya karena orientasi hidupnya hanya untuk dunia saja. Naudzubillah min dzalik. Dia terlena, dia terpesona, dia terperdaya, tersibukkan oleh kehidupan dunia sampai lupa akhirat. Dia bekerja bukan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban mencari nafkah, bukan, tapi untuk bermewah-mewah, untuk berfoya-foya. Ya dihabiskan pokoknya untuk kesenangan dunia. Maka nanti begitu sampai di yaumul mizan, di hari pertimbangan amal, khaffat mawazinu, timbangan kebaikannya itu ternyata ringan. Jomplang ngiwo, lebih banyak timbangan kejelekannya. Maka faumuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yakni neraka yang apinya sangat panas. Ini mudah-mudahan ini bisa jadi renungan kita. Maka orang yang beriman itu hidupnya itu punya prinsip. Prinsipnya Al Quran ini. Ajaran-ajaran Al-Quran kita jadikan prinsip hidup. Jadi kesejatian kita di dunia ini untuk apa sih Pak? Untuk apa sih Bu? Umpama soge ngisak pinten. Tapi beruntunglah orang yang selalu mulai tidur, bangun tidur, terus dia itu hanya mencari ridho Allah. Sehingga nanti semua aktivitasnya itu adalah aktivitas ibadah. Dan sesungguhnya hanya untuk itulah kita diciptakan. Surat Ad-Dariyat tadi itu, ayat 56. Maka nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengembalikan roh kepada jasadnya, itulah artinya kita sudah berada dalam kehidupan yang dinamakan kehidupan akhirat, alam keabadian, alam kekekalan.
akan bagaimana nanti kita di sana itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita sekarang. Dunia ini cepat Pak, kalau dibanding dengan akhirat itu tidak ada seujung kukunya. Sampai diistilahkan oleh Rasulullah itu orang hidup di dunia ini seperti orang yang nyeberang jalan. Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, kata Rasulullah. Orang asing itu bagaimana? Ya namanya orang asing, ya tidak kerasa. Dia akan segera kembali ke kampung halamannya, merindukan kampung halamannya. Orang itu kadang-kadang walaupun dia itu kaya, sukses, tapi kalau dirantau, dia mesti merindukan kampung halaman itu. Nah, kampung halaman kita itu adalah akhirat. Itu Rasulullah mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, sehingga tidak terlena oleh kehidupan dunia. Au abiris sabil, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Orang nyebrang jalan ini kesusu selak kepengin mriko apa santai-santai Pak. Lah nyabra mek kledang kan ya selak di serempet perahu to ta. Fut-fut ngoten. Sat-set masih anu gitu. Sing sat-set itu dunia itu seperti itu, tidak kerasan orang dunia itu. Maka Ibnu Umar yang mendengarkan hadis ini beliau memberi penjelasan. Idza amsaita fala tangtadiris sabah. Kalau kamu itu berada di pagi hari, segeralah beramal, tidak usah nunggu nanti sore hari. Wa idza idza amsayta fala tangtadiris sabah wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Terbalik itu ya. Kalau sore kamu tidak usah menunggu pagi hari. Kalau pagi tidak usah menunggu sore hari. Artinya bersegeralah. Wa khudh min sihatika limaradik, dan manfaatkanlah masa-masa sehatmu sebelum datang sakit itu. Mau diparing sehat, ya tamal ibadah. Sebelum datang sakit yang menjadikan kita itu akhirnya tidak mampu sudah. Akhirnya mereka ada kepinginan itu sing ono tapi kita tidak kuat. Wahud min hayatika limautik, dan manfaatkan kehidupan di dunia ini sebelum datang kematian. Ini gambaran dunia. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang sregep mengumpulkan bekal akhirat. Karena akhirat itu perjalanan yang sangat panjang. Kalau kita itu berbekal banyak, ya bandingannya gampang saja Pak. Kalau kita bandingkan, kalau orang bepergian ke Surabaya, yang satu membawa bekal yang cukup, yang satu membawa bekal pas-pasan. Itu kira-kira secara rasa itu enak pundi. Sing siji niku mek duwe dhuwit 50.000 tok nyel. Dia pergi ke Surabaya. Bisa kita bayangkan itu ngepresnya. Ya mungkin Pak Sepur kan, pinten ya niki Sepur Surabaya. Niki paling 15.000 ya. PP 30.000. 20.000 mungkin untuk makan. Makan pun akhirnya delok-delok warunge, didelok daftar harga. Iki 20.000 cukup Pak. Wis go pecel 6.000, teh 1.500. Kan soro itu. Berbeda dengan orang yang bepergian dengan bekal yang cukup. Dia punya mobil pribadi, punya sopir, bekalnya cukup, ya enak sudah. Belum mau budaling sak waya-waya, gak usah ngenteni jame sepur. Kepengin mandek restoran, ya sak menggok-menggoke kepengin seafood, kepengin di Pandan sana ada kepiting cak gondol menggok, supire kon menggok. Gak usah ndeloki dhuwit, bekalnya ada. Itulah gambaran orang itu. Nanti ke akhirat itu kan perjalanan yang panjang. Jadi orang mati itu seorang yang sedang menempuh perjalanan panjang. Kata orang Mesir, ini bukan ayat, bukan hadis ya. Ya sekedar apa? Kata-kata yang masyhur itu. Al-maut safarun ba'id. Orang mati itu orang akan melakukan perjalanan yang jauh, yang cukup panjang. Lah gambarannya ngoten. Wong ten donya niki mang gak duwe sangwis. Terlunta-lunta apalagi di akhirat. Alangkah malangnya kalau sudah seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Maka banyak sekali ayat Quran yang menerangkan betapa orang-orang yang di dunianya itu terlena, itu kembali mereka ingin hidup di dunia walau sebentar saja.
mereka akan beramal soleh. Tapi itu sungguh sesuatu yang sudah terlambat. Antara lain kalau kita baca Al-Quran surat Al-Mulk, ayatnya ayat 10 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka berkata, law kunna nasma'u, andai kata dulu ketika di dunia saya mau mendengarkan nasihat-nasihat kebenaran, nasihat-nasihat kebaikan, au naqilu, kemudian kamu mau merenungkan itu semua, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka niscaya saya tidak akan berada dalam neraka seperti ini. Sungguh itu penyesalan yang sudah terlambat. Ada lagi dalam surat Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kembalikan kula tentunya malih Gusti barang sebentar saja. Apa yang mereka inginkan kalau kembali ke dunia? Mereka tidak mengatakan kula tak marekno bangun masjid Pak Gusti, mboten. Fa asaddaqa wa akun minas sholihin, dan memperbanyak amal-amal sholih. Ini yang dikepingini ternyata oleh mereka-mereka yang sudah meninggal. Nah, kita masih diberi kesempatan hidup ini, mari kita perbanyak amal sholih, sehingga ketika roh kita nanti kembali ke jasad, kita sampai pada hari yang menegangkan itu, yaumul hisab, hari perhitungan amal, yaumul mizan, hari pertimbangan amal, yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya kita di padang mahsyar, kita termasuk orang-orang yang tenang karena sudah banyak amal-amal sholih yang kita lakukan di dunia. Ini kan peringatan yang hebat. Ini baru satu alinea di pembukaan. Makanya jenengan kan punya tuh di rumah buku himpunan Tasjid. Mboten kada. Menarik kalau kita baca. Ini yang saya baca ini bab yang khusus bicara masalah kitabul iman, tentang iman. Nanti ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ini kalau kita kaji orang tahu betul ini, apalagi seminggu sekali. Pas sudah Isya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Terus penting? Saya tanya, itu pengertian makhluk itu yang diciptakan di dunia itu adalah makhluk jin dan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna